Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Sunardi, channel video pembelajaran informasi seputar pendidikan, komputer dan desain. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Jangan lupa untuk terus mensupport kami melalui like, share dan subscribe. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah menyimak tes lisan, maka siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua, mampu menyajikan gagasan pokok, gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf. Ya, jadi 1 dan 2 ini tentang gagasan pokok. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional. Mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional. Yang kelima, mengidentifikasi sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Dan yang keenam, menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Ya, banyak sekali yang bisa kita nikmati di negara ini, sehingga ini juga menjadi salah satu pemicu kenapa banyak wisatawan dari luar negeri masuk ke Indonesia, karena keberagaman kita. Di negara lain tidak banyak yang seperti Indonesia. Ya, kita beragam sekali suku, budaya. Ya. Nah, sebagai tugas pertama, kalian silakan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf di bawah ini. Jadi cukup 1 paragraf saja. Silakan dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini tugas yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke makanan tradisional. Di Indonesia banyak sekali makanan tradisional. Ya. Setiap daerah, setiap provinsi, kabupaten, kota memiliki makanan khas atau makanan tradisional. Nah, sebagai contoh, ini ada namanya sega jamblang, ya, nasi jamblang dalam bahasa Indonesia, makanan khas kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, jadi ada telur puyuh yang ditusuk-tusuk, kemudian ada tempe, ada tahu, ada nasi. Ya. Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon, tempat asal pedagang makanan tersebut. Ya, jadi Jamblang itu adalah nama tempat asal pedagang atau asal penjual makanan ini. Ciri khas makanannya adalah penggunaan daun jati. Jadi menggunakan daun jati sebagai bungkus nasi. Menyajikannya pun bersifat prasmanan, jadi duduk tanpa kursi, itu namanya prasmanan. Lalu selanjutnya ada namanya nasi pecel. Ini sering kita makan, sebenarnya asalnya dari Madiun, Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia ini sudah banyak sekali. Kemudian berikutnya ada songkolo. Ini dia. Songkolo adalah makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan, terbuat dari beras ketan hitam atau beras ketan putih yang dicampur dengan santan ketika memasak. Pasangan paling enak dengan songkolo ini adalah ikan kering. Jadi Indonesia sangat kaya dengan keberagaman budaya. Ya. Salah satunya yang kita bahas di sini adalah makanan tradisional. Nah, sebagai tugas selanjutnya adalah cari atau temukan 3 makanan khas tradisional, ya, selain yang disebutkan di atas tadi. Ya, yang lain dan dituliskan di bukunya. Ini tugas kedua. 3 makanan khas dari daerah lain di provinsi di Indonesia. Nah, selanjutnya di beberapa daerah terkadang makanan itu dijual dengan berkeliling kampung. Ya. Terkadang penjualnya itu berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi. Ini ada percobaan
sebuah jam tangan diletakkan di dekat ujung tabung ya. Lalu seorang anak mendekatkan telinganya di ujung tabung yang lain. Maka anak ini tentu akan mendengar detak jam tangan lebih kencang dibanding jika tidak menggunakan tabung. Nah, kira-kira anak-anakku sekalian, kalau buku ini diganti dengan gabus atau dengan kapas dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Silahkan dijawab di tugas 3 ini. Dijawab di tugas 3. Ya, 2 nomor. Jadi tugas kita pada pembelajaran 1 ini, subtema 3, ada 3 tugas. Nah, sebagai kesimpulan bahwa bunyi sebagai gelombang memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda yang keras, seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spon. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.